Tahun 2025 dibuka dengan babak baru dinamika geopolitik dunia. Amerika Serikat kembali dipimpin Presiden Donald Trump yang langsung mengumumkan universal tarif. Kebijakan ini memicu ketegangan dagang global. Dari dalam negeri, Indonesia resmi bergabung dalam BRICS, menandai langkah strategis untuk memperkuat posisi dalam ekonomi global yang semakin terfragmentasi. Pada saat yang sama, pemerintah memulai tahun dengan efisiensi anggaran melalui Inpres nomor 1 tahun 2025, serta mengalihkan ruang fiskal ke prioritas nasional. Aktivitas hotel dan restoran ikut menyesuaikan karena berkurangnya kegiatan pemerintah. Di tengah gejolak global itu, Indonesia menjalankan transformasi BUMN melalui pembentukan Danantara. Langkah ini merupakan bagian untuk memperkuat investasi nasional dalam mendukung Astacita. Sementara itu, peresmian Bullion Bank memperkuat ekosistem emas nasional. Memasuki Maret, aktivitas ekonomi domestik mengikuti pola musiman Ramadan Effect yang mendukung konsumsi jangka pendek. Sepanjang kuartal 1 2025, PDB Indonesia tumbuh 4,87%. Perekonomian diarahkan tumbuh lebih mandiri di tengah belanja pemerintah yang lebih selektif. Meskipun demikian, pertanian terdorong oleh program makan bergizi gratis dan program ketahanan pangan. Pada bulan April, ketegangan dagang memuncak ketika Amerika Serikat resmi menerapkan universal tarif. Indonesia dikenakan tarif tambahan 32%. Memasuki Mei, dunia usaha masih menahan ekspansi dan pertumbuhan kredit ikut melambat. Menjelang akhir semester pertama, ketegangan Iran-Israel kembali meningkat. Perang terbuka berlangsung selama 12 hari, menambah tekanan geopolitik regional. Pertumbuhan ekonomi triwulan kedua 2025 mencapai 5,12% didorong oleh investasi. Sementara itu, dampak tarif tinggi Amerika Serikat terhadap produk Tiongkok meningkatkan arus impor ke Indonesia. Persaingan di pasar domestik menguat, dan industri padat karya seperti tekstil menghadapi tekanan akibat masuknya produk berbiaya rendah. Di bulan Juli, Indonesia mencapai kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat, menjaga daya saing produk ekspor Indonesia di pasar Amerika Serikat. Sementara Uni Eropa dan Amerika Serikat sepakat menurunkan tarif menjadi 15%. Memasuki tahun ke-80 Republik Indonesia pada Agustus 2025, sidang tahunan MPR menetapkan outlook APBN dengan defisit 2,78%. Capaian positif implementasi program makan bergizi gratis mulai terlihat. Namun, unjuk rasa di beberapa wilayah mengisi penghujung bulan. Memasuki September, The Fed memangkas suku bunga acuan untuk pertama kalinya tahun ini. Bank Indonesia pun kembali melonggarkan kebijakan 3 bulan berturut-turut untuk mendukung pertumbuhan. Pemerintah Indonesia melakukan reshuffle kabinet, termasuk pergantian Menteri Keuangan, serta menginjeksi 200 triliun rupiah ke bank-bank himbara. Injeksi dana 200 triliun rupiah memperkuat likuiditas perbankan dan mendorong pertumbuhan DPK kembali ke 2 digit. Namun, penyaluran kredit belum sepenuhnya pulih, dan kualitas kredit nasional menunjukkan sedikit peningkatan resiko. Sepanjang triwulan ketiga 2025, ekonomi Indonesia kembali tumbuh solid sebesar 5,04%. Didukung oleh ekspor yang kuat, konsumsi rumah tangga yang terjaga, belanja pemerintah yang meningkat, dan investasi yang positif. Bulan Oktober membawa kemajuan lain. Indonesia dan Uni Eropa merampungkan perjanjian EU-Indonesia CEPA. Di bulan ini, harga emas menembus rekor tertinggi sebelum terkoreksi. Seiring tercapainya gencatan tarif antara Amerika Serikat dan Tiongkok, hingga November, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuannya selama 2 bulan berturut-turut untuk menjaga stabilitas dan transmisi pelonggaran moneter. Dari luar negeri, ketegangan meningkat antara Tiongkok dan Jepang menambah risiko geopolitik Asia Timur. Di tengah dinamika global yang penuh gejolak dan tantangan domestik yang tidak ringan,
termasuk bencana akibat siklon tropika yang melanda Sumatera. Tahun 2025 menjadi bukti ketahanan ekonomi Indonesia. Melangkah ke 2026, di tengah pemulihan pasca bencana, harapan akan stabilitas, kerjasama internasional, dan pertumbuhan yang berkelanjutan menjadi agenda utama.